warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Berdoa mulai. Selanjutnya sebelum kita belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu tradisional, yaitu Satu Nusa. Bapak mau terlebih dahulu melihat kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir, Bapak absen terlebih dahulu. Aryadi, Saya Pak. Baim. Saya Pak. Bapak mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah semalam sudah belajar? Sudah. Pagi tadi olahraga tidak? Tidak. Tidak olahraga. Salat subuh? Salat. Orang Islam itu harus sholat karena itu kewajiban bagi umat muslim. Oke, hari ini kalau sudah siap belajar, kita akan mempelajari materi yang baru. Tetapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan kepada kalian, mengingatkan kembali materi yang telah kita berikan minggu kemarin. Materi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Masih ingatkah materi apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Ya, materi apa? Bagus, macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada berapa? 2. Coba siapa yang tahu sebutkan. Ya, sebut. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan zakat fitrah? Saya Pak. Baik. Zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan berupa beras dan bahan makanan pokok lainnya. Bagus. Selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan zakat mal? Apa Saya, itu? Pak. Ya. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Bagus. Nah, nisab. Apa itu nisab? Ya Pak. Ya, baik. Lama harta jadi milik seseorang. Bagus. Semuanya masih ingat zakat mal. Sudahkah kalian membayar zakat? Sudah. Ya. Kalau sudah, zakat itu dibagikan kepada siapa saja? Saya Pak, Ya. fakir dan miskin. Kepada Fakir dan miskin. Nah, fakir dan miskin itu disebut apa? Mustahil zakat. Mustahik zakat. Nah, itulah yang disebut dengan mustahik zakat. Oke, stop. Baik, sebelum kita lanjut materi, Bapak ingin memberikan sebuah gambaran manfaat apa sih kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Jadi manfaat kita banyak dalam mempelajari mustahik atau tentang zakat itu. Pertama, kita bisa mengetahui siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Kemudian orang-orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Zakat itu bisa kita kelola
bisa kita olah, kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu melalui amil zakat. Nah, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Ya, ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, tampilan slide, peserta didik dapat mengungkapkan pengertian dalil. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari mustahik zakat. Ya, ini pelajari kita pada hari ini. Mustahik. Sebelum kita lanjut pada materi, Bapak ingin bagikan kelompok terlebih dahulu. Karena di sini masing-masing sudah ada bangku susun rapi, jadi mudah untuk menentukan kelompok. Untuk kelompok 1, saya minta sebelah kiri Bapak ini, ya. Kelompok 2 ini. Sekarang kalian silakan simak materi yang Bapak berikan berupa video pembelajaran di depan ini. Silakan kalian amati, simak benar-benar, jangan ada yang main-main. Bila perlu dicatat, diidentifikasi bagaimana persoalan atau mustahik zakat ini, siapa saja yang menerimanya. Silakan kalian simak baik-baik. Teman-teman sekalian, orang-orang yang berhak menerima zakat atau istilahnya mustahik itu Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Perhatikan, ini adalah landasan hukum bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Di sini dijelaskan orang-orang yang menerima zakat. Nah, nanti kita lihat siapa saja si orang yang berhak menerima zakat. Lanjut. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, orang yang fakir. Pengertian fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya usaha, bahkan tidak ada kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, Ya, bagaimana videonya sudah disimak? Sudah ada yang paham? Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Ada berapa? 8. Baik. Untuk lebih jelasnya kembali, Bapak ingin menjelaskan biar kalian itu lebih paham. Silahkan disimak baik-baik. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim. Gharim itu adalah orang yang berhutang. Hamba saya fisabilillah ibnu sabil. Perhatikan gambar berikut ini. Silakan. Nah, ini contoh fakir. Fakir orang yang tidak memiliki harta, benda, usaha, tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tadi telah Bapak jelaskan dan kalian juga sudah menyimak video pembelajaran. Dan sekarang Bapak ingin memberikan kalian tugas, yaitu tugas kelompok untuk kalian kerjakan, diskusikan kepada kelompok kalian masing-masing. Amati apa saja yang permasalahan yang ada pada lembar ini, lihat gambar apa saja. Kemudian nanti setelah selesaikan diskusi, paparkan di depan atau maju satu persatu boleh. Ya, silakan. Ini ada lembar diskusi yang Bapak berikan. Ini satu. Ya. Baik, lihat bagaimana itu kesalahannya, perbedaan.
Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang kelompok mana dulu yang pengen menyampaikan hasil diskusinya? Pak, Ya, silakan coba. menurut kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi orang fakir, karena orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beda tidak antara fakir dan miskin? Beda. Beda. Kelompok mana lagi? Pak. Menurut kelompok kami, itu tidak diperbolehkan karena yang berhak mendapatkan zakat fitrah ialah orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Bagus, tepuk tangan. Menurut kelompok kami, yaitu orang mu'alaf, orang yang bukan Islam atau non-muslim yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Ya, baik. Semua sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita tadi sudah sama-sama menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada kali ini? Siapa kira-kira? Saya, Pak. Ya, coba. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang berutang, fisabilillah, hamba sahaya, dan ibnu sabil. Dan itu terdapat dalam Quran surah berapa? At-Taubah ayat 60. Bagus. Oke, di sini Bapak ingin memberikan dulu penguatan materi diskusi kita pada hari ini. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa sih dasar orang yang berhak menerima zakat. Terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat. Ada berapa? Ada 8 mustahik orang yang berhak menerima zakat. Baik. Nah, tadi kan tugas kelompok nih selesai. Sekarang Bapak ingin memberikan tugas individu untuk kalian semua. Tugas kerjakan masing-masing melalui LKPD yang telah Bapak berikan. Ya, baik. Ini tugas. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Pak, ngejek kerjaan Pak. Jadi Kak istirahat. Udah, Pak. Jadi bagaimana tugasnya? Udah selesai? Alhamdulillah. Tugasnya nanti dikumpulkan ketua kelas, nanti letakkan di meja Bapak ya. Baik. Alhamdulillah tugas kita hari ini selesai, belajar kita, materi kita selesai. Yang perlu Bapak katakan bahwasanya materi yang hari ini kita pelajari sangat penting bagi kita. Terutama kita orang Islam harus tahu siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat. Ternyata ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ibnu sabil, dan orang-orang berhutang. Nah, itu semua harus ada ilmunya. Inilah manfaatnya kita mempelajari mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik, tiba hari ini kita hampir selesai pada pelajaran ini. Untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah kita sudah selesai pada hari ini belajarnya. Bapak akhiri mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.